Fat burners dari namanya adalah memang untuk keperluan menurunkan berat badan atau menurunkan kadar lemak di dalam tubuh. Tetapi dari produk yang ada biasa memang di mekanismenya disarankan untuk dikonsumsi sebelum olahraga. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan menstimulasi kita agar memiliki yang namanya daya tahan atau stamina yang lebih tinggi. Biasa rangsangannya itu berasal dari kandungan seperti kafein, seperti green tea, ya, atau bahkan stimulan-stimulan yang seperti sinefrin juga, ya. Maksudnya hanya untuk meningkatkan fokus kita saat berolahraga, sehingga seolah-olah kadang kita lupa waktu. Jadi di saat kita berolahraga, kita bisa berolahraga lebih lama daripada kalau misalnya kita tidak memakainya, mungkin ada kesan saya menyerah dikit saja. Jadi mungkin ada sedikit tambahan bonus energi yang dibakarkan saat berolahraga. Di samping itu juga diyakini ada beberapa elemen seperti kopi dan lain-lain bisa menurunkan sedikit yang namanya nafsu makan, sehingga biasa juga direkomendasikan dikonsumsi baik sebelum olahraga maupun sebelum mengkonsumsi satu mil yang besar. Ya, jadi sekali lagi di sini tidak boleh ada satu kesalahpahaman bahwa adanya suplementasi fat burners atau pembakar lemak ditujukan lebih kepada sebagai alat bantu untuk mengoptimalkan latihan kita berarti. Olahraganya itu sendiri. Ya, karena yang sering terjadi adalah ketika justru menggunakan fat burners. Bagi kebanyakan dari kita, fitness mania kadang-kadang, oh iya saya mau bakar lemak, mungkin dietnya tidak dilakukan, olahraga yang tidak dilakukan, tapi konsumsinya dilakukan. Karena apalagi belakangan ini juga, dengan berkembangnya industri suplementasi sendiri juga, banyak sekali yang mengatasnamakan suplemen untuk membakar lemak tanpa kita harus bukan apa-apa. Jadi sesuatu yang mungkin menurut saya terlepas daripada apapun juga, mungkin dari Mas Anin bisa jelasin sedikit kira-kira apakah ada jenis-jenis suplemen tertentu apa yang dilakukan, misalnya mungkin memiliki kandungan-kandungan tertentu. Oh iya, kalau misalnya untuk fat burner, kategori fat burner sendiri yang pasti kafein biasa banyak. Kemudian ada juga yang mungkin green tea biasa sangat umum ditemukan di dalam suplemen pembakar lemak. Dan kemudian masing-masing perusahaan bisa menambahkan mixnya tersendiri. Tapi mungkin elemen yang kuat juga adalah dari kafein, di mana membantu efek diuretik. Diuretik dalam arti membantu tubuh kita membuang cairan sehingga kesannya berat badan kita juga turun gitu. Jadi belum tentu nanti yang turunnya itu lemak, karena turun lemak itu mungkin per hari hanya bisa sekian gram kan ya, tidak bisa langsung secara signifikan karena secara bertahap. Bayangkan kalau kita membakar sehari 20 gram lemak saja, 1 bulan 30 hari 600 gram lemak, itu setengah kilo. Itu memang patokan yang cukup sehat untuk menurunkan lemak di dalam tubuh kita. Tapi kalau berat badan fluktuasinya bisa 1-2 kilo per hari hanya karena kita masuk cairan ataupun buang cairan. Beberapa kandungan yang ada yang memposisikan dirinya sebagai pembakar lemak. Salah satunya adalah L-carnitin. Oh iya, L-carnitin. Kalau L-carnitin itu sendiri sebenarnya membantu diyakini oleh research ya, membantu yang namanya mengaktifkan mitokondria. Mitokondria ini seperti dapur pembakaran energi. Jadi kalau kita punya lemak nih di dalam tubuh nih, Mas Ade, sebagai sumber energi, bakarnya lewat mana gitu kan? Bakarnya adalah lewat mitokondria. Mitokondria ini berada di dalam sel otot, merupakan bagian dari sel otot dan merupakan dapur pembakaran untuk lemak atau energi lain. Nah, L-carnitin diyakini mengaktifkan mitokondria itu menjadi lebih rajin dalam membakar. Tapi di sisi lain, membakar kalori itu tentunya perlu sinergis dengan aktivitas gerakan olahraga itu sendiri. Kalau kita tidak berkontraksi ototnya, kita tidak melatih jantung kita dengan detak jantung yang lebih tinggi, ya mungkin lemaknya sudah diantar ke mitokondria, kalau tidak terpakai balik lagi juga gitu. Sekali lagi satu hal yang perlu kita mungkin perhatikan buat fitness mania, yaitu adalah bahwa suplementasi adalah suplemen, memberikan kemudahan, memberikan kenyamanan, memberikan bantuan kepada kita. Tentunya tetap pola hidup yang lebih sehat yang paling utama. Jadi bukannya ketergantungan kita sendiri terhadap fat burners itu sendiri.